Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan soshite sensei mo konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis teknik penerjemahan yang saya lakukan pada komik Detektif Conan chapter 747. Nah, analisis serta presentasi ini saya lakukan demi memenuhi tuntutan tugas yang ada pada mata kuliah terjemahan Jepang Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada inti dari presentasi pada kali ini, terlebih dahulu saya akan membawakan pengantar di mana pada bagian ini saya akan memaparkan tentang apa sih definisi penerjemahan itu dan seperti apa jenis-jenis penerjemahan yang nantinya akan ada pada analisis yang telah saya lakukan. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya penerjemahan itu. Nah, saya mengambil pendapat dari Newmark pada tahun 1988 pada halaman 5. Beliau berkata bahwa translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Atau bisa dibilang penerjemahan itu adalah pengubahan makna suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sang pengarang tersebut. Yang menjadi basis objek dari penelitian atau analisis yang saya lakukan kali ini yaitu pada komik Detektif Conan chapter 747 di mana komik ini adalah karya dari autor Aoyama Gosho Sensei yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh perusahaan penerjemah Elex Media Komputindo. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis teknik penerjemahan yang telah saya temukan dalam analisis terhadap komik Detektif Conan chapter 747 ini, di mana dalam analisis kali ini itu terdiri dari 7 data dengan 7 teknik yang berbeda, di mana teknik-teknik tersebut ada penerjemahan label, kesepadanan atau equivalence, peminjaman atau borrowing, terjemahan lazim atau recognized translation, terjemahan harfiah atau literal translation, eksplisitasi, dan juga ada adaptasi atau adaptation. Baik, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, langsung saja masuk ke bagian kedua yakni pembahasan, di mana pada bagian ini saya akan membahas tentang analisis teknik dalam penerjemahan yang telah dilakukan kepada komik Detektif Conan chapter 747 ini. Baik, yang pertama ada penerjemahan label, di mana di bagian bahasa Jepangnya atau Nihongonya yakni pada kata Sesuga Sharokyang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi iya, Anda benar-benar pantas menjadi seorang Sherlockian. Nah, penggunaan kata Sherlockian yang tidak ada baik di bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang ini sebenarnya menjadi salah satu yang mencolok dalam terjemahan ini, di mana Sherlockian itu sendiri adalah ucapan untuk seseorang yang sangat mencintai novel Sherlock Holmes karya dari Conan Doyle. Nah, pada terjemahan Indonesianya, penerjemah tetap menuliskannya dengan kata Sherlockian. Namun, untuk melengkapi bagian ini, penerjemah menambahkan catatan khusus atau catatan kaki di bawah terjemahannya tersebut seperti yang telah dilihat di gambar yang telah dipaparkan di presentasi kali ini. Yang berikutnya ada kesepadanan atau equivalence. Nah, ini ada pada kata yang ada di bahasa Jepangnya yaitu daijoubu dayo demo wa demo. Nah, penerjemah menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi gak usah deh, lewat telepon saja. Nah, pada kalimat di atas, penerjemah berusaha menyampaikan suasana yang terjadi dalam situasi saat kalimat ini diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata daijobu yang harusnya bermakna tidak apa-apa, penerjemah memilih untuk menggunakan atau diterjemahkan menjadi gak usah karena mengandung ekspresi penolakan di dalamnya dan juga karena penggunaan gak usah ini menjadi lebih umum atau lebih lazim di kalangan targetnya yaitu orang Indonesia, pembaca dari Indonesia itu sendiri. Peminjaman atau yang bisa disebut juga dengan borrowing. Nah, ini bisa ditunjukkan pada bagian nama tempat yang ada pada gambar yang saya tunjukkan. Nah, di bahasa Jepangnya itu atau Nihongonya dituliskan sebagai Erefanto en Kyasuru Eki. Nah, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Stasiun Elephant and Castle. Pada kalimat tersebut, penerjemah tetap menggunakan nama asli dari latar tempat yang ada di dalam ceritanya. Nah, penerjemah melakukan hal ini untuk menonjolkan suasana dan kejelasan yang ada di ceritanya, di mana cerita dari komik ini mengambil latar tempat di London atau United Kingdom. Berikutnya ada terjemahan lazim atau yang disebut juga dengan recognized translation.
Nah, teknik ini diterapkan pada kalimat Aporo, wagamama iwazuni hayaku norinasai. Nah, diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Indonesia menjadi Apollo, jadilah anak baik dan cepat masuk ke mobil. Nah, perubahan terjadi pada kata wagamama iwazuni yang harusnya jika diterjemahkan secara langsung akan menjadi jangan katakan hal egois. Tetapi penerjemah justru menerjemahkannya menjadi jadilah anak baik. Menurut saya hal ini karena penerjemah merasa istilah anak baik jauh lebih lazim dan ikut menyesuaikan juga dengan pelaku dan kondisi yang ada pada cerita yang atau situasi yang sedang terjadi. Berikutnya ada terjemahan harfiah atau literal translation, di mana hal ini bisa dilihat pada teks Jepangnya yakni hoteru ni wa iru kara itsu demo denwa shite kite kure. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aku di hotel, kamu bisa menelponku kapan saja. Nah, menurut saya dalam kalimat tersebut penerjemah melakukan translasi kata per kata secara langsung. Kemudian dibarengi pula dengan teknik perubahan atau alteration, di mana hal ini dilakukan untuk menyesuaikan terhadap perbedaan kedua struktur bahasa yang ada. Berikutnya ada teknik eksplisitasi, di mana hal ini bisa kita lihat pada kalimat Mada kakete nainda karana, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi karena kalian belum sepenuhnya memecahkan syair itu. Nah, penerjemah berusaha menjelaskan situasi yang ada pada cerita ini, di mana kalau kita lihat dari terjemahan sumber menuju terjemahan sasaran, di terjemahan sasaran itu penerjemah menyebutkan tentang syair, namun di teks sumbernya itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan tentang syair. Nah, dalam hal ini situasi yang ada dalam ceritanya yakni sang pemeran utama yang berusaha memecahkan sebuah syair yang menjadi permasalahan yang dialami sang tokoh utama tersebut. Sehingga penerjemah berusaha menjelaskan sebenarnya seperti apa sih situasi yang ada pada cerita ini dengan menyebutkan syair tersebut agar tidak terjadi yang namanya ambiguitas. Kemudian teknik terakhir yang saya dapatkan yakni ada teknik adaptasi atau yang bisa disebut juga sebagai adaptation, di mana hal ini saya lihat diterapkan pada onomatope yang ada dalam komik ini. Contohnya saja salah satunya yang saya dapatkan yakni bunyi perabotan yang ada pada adegan ini, di mana bunyi perabotan tersebut dituliskan dengan tulisan kaca yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi truk. Nah, onomatope ini sendiri sangat banyak ditemukan di dalam cerita tersebut, di mana sebenarnya onomatope sangat banyak onomatope yang dituliskan dengan cara yang berbeda dengan yang kita sebagai orang Indonesia ketahui. Nah, salah satunya adalah bunyi ini, yang dimana bunyi kaca yang diterjemahkan menjadi truk, di mana proses adaptasi lah yang terjadi pada bagian ini. Orang Indonesia akan merasa lebih cocok mendengar bunyi-bunyian tersebut yang dituliskan dengan truk daripada kaca yang sebenarnya kita tidak merasa familiar dengan bunyi-bunyian tersebut. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.